to start international lecture series. Sebenarnya ini sudah episode 201 ke 202. Indah kemarin salah dia letak 200. Karena 200 kemarin dengan Associate Prof. Said Agil Asegov dari UPM. Jadi kita ini mungkin ke 201 ke 202. With the theme Education in Metaverse Era. Pada hari ini kita akan mendengarkan nanti sharing dari Profesor Madya Dr. Setiawan Widiarto, Dean CGS Unisel Malaysia, and then Dr. Muhammad Saleh Hapudin MSI, senior lecturer Esa Unggul Universiti Jakarta. Nanti kami menjemput juga sebagai pembanding Profesor Dr. Ali Halidin dari IAIN Bone. Teman-teman sekalian, kita boleh bercakap dalam English, dalam Malay, dan dalam Indonesian juga. Apalagi besok kita akan masuk Hari Merdeka, 77 tahun, 17 Ogos, dan Malaysia pula akan masuk merdeka nanti 31 Ogos di ujung bulan ini. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah kita di 5 itinerary Prof. Setiawan. Kalau Pak Soleh sudah paham karena awal lagi sudah pernah ini. Mungkin dia yang ketiga kali dalam setahun. Biasanya 3-4 bulan sekali boleh kita jemput ulang. Jadi yang pertama adalah welcoming speech from me as founder chairman ASEAN Lecturer Committee around 3 minutes. And then the second official video of ILC around 3 minutes too. And then the first speaker will be to share around 30 to 35 minutes. Kalau lihat dari nama ini Pak Setiawan dengan Pak Muhammad Soleh. Jadi sebetulnya duluan M ya. Jadi tapi dua-dua ya Muhammad Soleh pakai M, tapi kalau pakai S sama-sama S-nya Setiawan dengan Pak Soleh. Tapi kalau pakai S duluan Pak Setiawan ada E-nya duluan baru ini Pak Soleh ini. Tapi kita pulangkan nanti kepada Pak Muhammad Soleh Hapudin, dan nanti Pak Prof Ali setelah Anda berdua speaker akan kita minta word, dia punya opinion. Dan Prof Setiawan biasa kita buat selepas setiap satu speaker talk itu ada satu song by video for refreshing, because this event not conference but international series. Therefore must be to enjoy and relax you. And then after all the speaker talk, kita akan masuk dalam question answer. Dan itu boleh dihantarkan question in chat box or to my email address. I have to share my email in chat box right now. Karena itu tanpa membuang masa lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Thank you very much. Matur nuwun. Kalau untuk Pak Setiawan dan untuk Pak Soleh hatur nuhun. Tapi kalau untuk orang Makassar saya tak tahu bilang makasihnya gimana di sana bahasanya. Kalau di Aceh, arigato. Terima kasih kalau Makassar. Terima kasih. Ya, kalau arigato itu di Jepun. Tadi kemarin Pak Ali, Pak Yusuf Kalla diundang dalam peringatan 17 tahun perdamaian Aceh GAM itu dengan Indonesia yang 15 Agustus dulu 2005 dibuat. Jadi saya pun hadir waktu itu. Jadi beliau sangat berjasa untuk orang Aceh itu, orang Makassar, Pak Bugis Yusuf Kalla itu ya Pak ya. Jadi kalau orang Aceh, Kang Setiawan dia bilang terima kasih, terima kasih. Ya itu banyak beredar di Cokit Pak. Karena pedagangnya banyak orang sono. Okay, once more thank you very much for you all. Our speaker today is very glad for us because this famous figure today, and the participant welcoming teman-teman dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Malaysia juga, dan juga sebagian mungkin dari Thailand Selatan.
Oleh karena itu, sekali lagi thank you very much. Saya sebagai Chairman of ASEAN Lecture Community sangat mengalu-alukan untuk antum boleh join secara free of charge, dan ini direcord dan boleh diupload di channel YouTube. Oke, the second, mari kita dengar sekejap Dr. Soleh. The participant of the ALC event ini sangat dynamic, sangat floating. Jadi kadang-kadang bisa 200 orang, kadang-kadang 100 orang, kadang-kadang 50 orang, kadang-kadang kurang. Jadi ini soalannya sekarang lagi cuti, cuti daripada semester. Karena itu student-student pun lagi relax ya. Tapi ini mereka boleh mendapatkan juga karena kita hantar lewat recorded dan juga ada YouTube channelnya. Therefore, we will to start right now the first speaker. Tanpa membuang masa, kami jemput Dr. Muhammad Soleh Hapudin terlebih dahulu sesuai abjad tadi untuk sharing. Beliau ini adalah dosen senior di Esa Unggul di Faculty of Education, dan beliau sangat gencar melakukan edukasi dan advokasi terkait digital education sekarang. Silakan Pak Soleh, dalam masa 30 ke 35 menit Anda punya waktu sekarang. Mangga. Masih mute ke Pak Soleh? Pak Soleh ada masalah dengan sinyal ke apa macam mana? Macam dia tak bergerak pun. Oke, mana satu Pak Solehnya? Jangan-jangan dia sudah terlempar keluar gara-gara sinyalnya. Kang Indah, Pak Soleh, oke tak? Masih ada, Pak. Mungkin beliau memasang 2 device. Suaranya sedang ada gangguan internet di Bapak kayaknya. Karena dia work from home ini, Dr. Setiawan. Jadi no problem. kita dengarkan lah. Are you in Shah Alam right now ya? Ke mana? Yes, I am. Oh, oke, right. Pak Soleh, mangga. Baik, Prof. Mohon izin, tadi sinyalnya terganggu. Nggak apa-apa. Ya, sebentar, Prof. No problem. Sebentar, saya buka dulu ininya. Silakan. Yes. Pak Setiawan sambil Pak Soleh buka, Esa Unggul itu punya 4 kampus, 3 secara secara fisikal, dan 1 secara digital. Jadi dia ada juga direktur digital kampus. Oke, Muhammad Soleh Hapudin sekarang sudah ada dekat layar. You can to show with very clear, sangat jelas. Silakan Pak Soleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Reja, Prof. Ali, dan Prof. Setiawan, beserta seluruh mahasiswa seluruh di dunia virtual. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi internasional education in Metaverse era, ya, di mana hal ini menjadi sebuah, kalau di Indonesia, Prof. Setiawan sih sekarang sedang maraknya terkait dengan education in Metaverse, gitu ya. Mungkin di Malaysia sudah lebih dulu gitu ketimbang di Indonesia, gitu ya. Dan tentunya ada beberapa ini yang saya perkenalkan di buku-buku saya yang sudah publish di Indonesia terkait dengan education management, pengantar ilmu pendidikan, digital mindset of behavior, teori belajar profesionalisme guru di era industri, dan ini yang dalam bahasa Inggris, authorized
Good Children Karakter. Tentunya saya kerjasama dengan UTHM. Belum sempat karena pandemi COVID gitu ya. Dan ini sudah beredar di nasional. Nah, ada beberapa yang menjadi perubahan di Indonesia, terutama di Indonesia perubahan itu dipicu oleh adanya dua dekade terakhir ini, bahwa Indonesia mengalami, seluruh dunia terutama mengalami transformasi perubahan dari industri 1.0 menuju industri 4.0, di mana proses digitalisasi tentunya Oh, ada gangguan suara Suaranya kayak. hilang. iya, ada proses digitalisasi dan Oke. tentunya ada perubahan-perubahan itu, adanya transformasi perubahan, terutama dengan perkembangan teknologi, sehingga mengubah perubahan peran guru yang hanya menyampaikan materi menjadi sebuah fasilitator, dan hal ini pesatnya perkembangan pendidikan di dalam era global. Transformasi perubahan itu, transformasi next-ing adanya modern teknologi yang membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan, sehingga para pendidik dituntut menguasai keahlian, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dan tentunya perubahan ini dari tantangannya dari environment, ekonomi, dan sosial, dan perubahan-perubahan ini yang mengacu di Indonesia. Transformasi perubahan tersebut terjadi pada 3 hal, literasi data, literasi teknologi, dan literasi human, pada manusia itu sendiri. Dan sekarang masuk pada industri pendidikan 4.0, di mana era pendidikan 4.0 ini dipengaruhi oleh revolusi industri. Hal ini dicirikan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan cyber pedagogi. Ya. Perubahan-perubahan ini terus berlangsung, dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal ini menjadi kerangka kompetensi abad 21 yang menjadi sasarannya, ya, pembelajaran informasi media dan teknologi, melek informasi media, dan melek TIK. Pendidikan era industri 4.0 ini sesungguhnya terus berkembang dan maju, dan mengarah kepada pendidikan 4.0, semua open access to information, ya, melalui education learning management system maupun MOOC, ya, masih terus ada perubahan secara, dengan ada teknologi digital, perlu juga ada perubahan pada mindset digital. Tanpa mindset digital, teknologi digital tidak akan mengubah keadaan, ya. Jadi perubahan teknologi ini sangat dipengaruhi oleh mindset. Dan terjunnya kita mengalami metamorfosis pendidikan di Indonesia, di mana sebelum pandemi COVID kita tetap muka, dan terjadinya pandemi COVID ada learning from home, online learning, e-learning menggunakan Edmodo, Google Meet, webinar, Facebook, YouTube, psikologi, WhatsApp, dan learning management system lainnya. Dan pasca pandemi ini kita terus masih berlangsung, ya. Di sini ada manajemen strategi yang digunakan, manajemen pendidikan era COVID, ada perubahan, manajemen change, manajemen tatap muka, manajemen virtual, manajemen blended learning yang digunakan, ya, sehingga di Indonesia terjadi perubahan regulasi pembelajaran, adanya surat edaran Mendikbud nomor 3 2020 tentang mengenai pencegahan COVID di satuan pendidikan, dan regulasi kebijakan pembelajaran darurat. Ini yang melatar belakangi
sehingga ada perubahan-perubahan pendidikan di era pandemi gitu ya. Sebagai dampak COVID, di kita ada sistem zonasi, zona merah, zona hijau, zona kuning gitu ya, sehingga siswa-siswa belajar, ada yang masuk sekolah dan ada yang dirumahkan sesuai dengan edaran regulasi pemerintah. Hal inilah ketika di rumah dia belajar melalui daring, e-learning gitu ya, maupun dan yang di sekolah harus menggunakan protokol adaptasi kebiasaan baru. Tentunya pandemi ini merubah struktur yang ada di pembelajaran kita ya, di mana hal ini menjadi pemicu. Ada change education new normal, ada CD-room, e-learningnya menggunakan learning management system, mobile learning, CD-room maupun web 2.0, Facebook maupun yang lainnya. Change education new normal. Beberapa learning management system yang kita gunakan ada Google Classroom, Edmodo, Quizzes, Kahoot, Moodle maupun jenis yang lainnya. Sehingga saya melihat dan kita amati bahwa kelompok siswa di pembelajaran era daring ini ada yang namanya permasalahan. Ada yang ketika kuotanya sangat terbatas gitu ya. Dan ada di sini juga kuotanya ada, semangatnya kurang. Ini saya lihat dan amati bahwa ada kuotanya penuh tapi semangat dan juga memiliki semangat tinggi. Ada yang semangatnya kuotanya terbatas, semangatnya juga kurang. Kuotanya terbatas, semangatnya tinggi. Ini yang menjadi problem yang kita alami di saat ini. Juga dari sisi motivation, ada yang motivasi belajar tinggi pada saat pandemi, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan yang paling repot ini bersekolah dan motivasi belajar rendah. Ini ini dalam kategori malas. Ini kalau kita amati. Nah, ini kelompok siswa yang berdasarkan relasi hasrat belajar ketika per awal pandemi motivasi belajarnya sangat tinggi gitu, hasrat belajarnya. Setelah pertengahan dia akan nurun gitu ya. Sehingga di sini ada yang namanya learning loss gitu ya. Learning loss, dan ini penurunan mutu pembelajaran. Berbeda dengan guru ya, ini bukan guru. Pertama, karena di sini ada perubahan proses pembelajaran menggunakan digital. Nah, awalnya kurang memotivasi, namun lama-kelamaan akan termotivasi dan memiliki peningkatan kompetensi. Tentunya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, inilah metamorfosis pendidikan di Indonesia, hadirnya COVID, termasuk mengubah tatanan kehidupan manusia, baik dalam proses pembelajaran maupun yang lainnya. Dan ini adalah kendala pembelajaran daring, karena kompetensi guru kurang memadai terhadap penggunaan ICT, minimnya fasilitas pembelajaran, guru belum biasa budaya belajar jarak jauh, coping stres guru dan peserta didik, adanya jenuh ya, fatigue maupun yang lainnya. Ini menjadi kendala dalam proses pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan juga sama, sinkronus dan asinkronus ya. Dan ini menjadi sebuah model pembelajaran. Dan kelemahannya, siswa cenderung cepat jenuh, bosan, dan tentunya boros data. Dan asinkronus ini pemantauan kegiatan sulit dilakukan, ya. Dilakukan pembimbing dari sepanjang hari gitu ya. Yang baik itu ya ada mungkin di sana di Malaysia sudah ada flipped learning. Nah, inspirasi penerapan flipped learning ini melalui pengiriman bahan ajar, kunjungan guru, visitation teaching, dan training. Dan ini adalah pola pembelajaran masa depan, bahwa perubahan secara cepat mendasar mempengaruhi kehidupan manusia, menimbulkan disruption. Disruption mendorong perubahan pada diri setiap manusia. Pendidikan perlu didesain dengan sesuai kebutuhan zamannya, dan tentunya hadirnya blended learning, and e-learning, dan sebagai multimedia pembelajaran. Penerapannya teknologi dalam pembelajaran, saat ini sebagai sumber belajar, tentunya, dan sebagai alat peraga pembelajaran, dan pendukung evaluasi belajar.
Dan pemanfaatan sekarang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan teknologi itu menggunakan TIK gitu ya. Dalam itu TIFAC ya, sebuah pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dengan memanfaatkan konten yang ada. Nah, ini yang guru-guru profesional tentunya ini yang menjadi penting bagi calon guru gitu ya, sesuai dengan undang-undang yang ada ya. Dan guru profesional tentunya juga harus mengacu pada knowledge, ability, skill, attitude, dan habit. Pedagogis dan ini kompetensi di Indonesia. Dan untuk membangun guru profesional di abad 21 tentunya melalui jenjang pendidikan, pelatihan, in-house training, dan pengembangan etos kerja, dan membangun inovasi. Dan tentunya sosok-sosok guru yang dibutuhkan di abad 21 ini adalah yang harus mampu menguasai ICT dalam kegiatan pembelajaran. Dan tentunya mengubah pelajaran konvensional menjadi interaksi tatap maya virtual. Dan perlu ada perubahan mindset guru, digital mindset of behavior. Tentunya ini penting ya. Pembelajaran di era digital mulai dari e-learning, mobile learning ya, terus sampai dengan nanti kembali ke metaverse ya. Perubahan yang dibutuhkan tentunya adaptasi terhadap perubahan, dan guru harus terus adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut ya. Dan tentunya tantangannya adalah guru abad 21 ditantang melakukan akselerasi perkembangan informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi ya bagi setiap individu baik guru maupun siswa. Dan penting adalah era pendidikan 4.0, jawaban terjadinya revolusi industri 4.0. Guru 4.0 sangat dibutuhkan dalam menghadapi pendidikan 4.0, dan guru 4.0 merupakan guru yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran tentunya. Tantangannya yang dihadapi industri 4.0, teknologi tidak akan merubah, tidak akan posisi guru ya. Dan tentunya yang diperlukan adalah kompetensi guru yang dibutuhkan adalah educational competence, harus memiliki kompetensi berbasis internet, kompeten for teknologi commercialization, memiliki kompetensi karya inovasi gitu ya, dan guru memiliki kompetensi dalam sebagai konselor. Kompetensi in globalization, guru tidak gagap terhadap budaya dalam menyelesaikan pendidikan. Kompetensi in future strategis, guru tidak gagap terhadap budaya dan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. 4 pilar pendidikan yang kita usung adalah sesuai dengan UNESCO, learning to know, learning to do, to be, learning to live together. Ya. Dan ini tantangannya saya kira sangat 6 kompetensi yang dibutuhkan: keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving, communication and collaboration skill, creativity and innovation skill, information and communication technology literasi, contextual learning skill, keterampilan belajar intelektual. Tentunya yang saya soroti adalah peran dan tugas guru sebagai salah satu faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan. Guru profesional merupakan penentu proses pendidikan yang bermutu. Guru profesional tak sekedar mengajar dengan baik, melainkan guru yang menjadi pembelajar yang terus long life education. Guru mempunyai tugas mengajar, mendidik, mengajar, transfer of knowledge, mendidik, transfer of values, dan keduanya akan membentuk sikap dan perilaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang terlihat, dan selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Reja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Reja mental. Baik, lanjut Enggak, Pak Reja. saya dengar kok. Oh iya Pak, baik, silakan. Ya, ini Pak Ali yang Pak Soleh masih suaranya ini agak kurang ini. Sudah selesai Pak.
Oh baik. Barusan memang ada ambulan lewat, jadi weng weng weng, sehingga sudah tak terlihat lagi. Oke, ladies and gentlemen, sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Muhammad Soleh Hapudin terkait dengan pendidikan kini di era digital. Teman-teman sudah menyampaikan beberapa pertanyaan di email saya, tapi sebelum kita lanjut kepada Prof. Madya, Dr. Setiawan, kita akan refreshing kejap 2-3 menit. Indah Gumilang will be to share the song by video. Mungkin Prof. Setiawan sudah lama tidak melihat lagu yang berkaitan dengan Indonesia Rayaku yang akan merdeka 77 besok. Indah, what you want to share the song by video for refreshing before? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Reza. And also we have listened to very interesting topics, regarding I think about the as general education in Indonesia during the what is the IT or metaverse. Well, I would like to discuss regarding the metaverse here. Jadi saya ingin berkenaan dengan metaverse, tetapi saya pun tidak siapkan slide instead of the slide yang khas untuk ini karena saya pun tidak begitu yakin kepada audiens yang ada di sini siapa saja. Tapi saya akan share beberapa diagram, kemudian mungkin juga video, ya. Alright, yeah. So allow me to share my screen. Please, you are the co-host right now. Yeah, alright. Thank you. Yeah. Okay, very clear. Okay. Very clear. Alright. So this the sometimes in the before pandemic or before pandemic or before endemic, we quite often come across with the term of the smart city, smart room, and also whatever smart. Yeah. So now actually we are talking about what is rotate, ya. Jadi dia seperti roda, dia akan bergulir terus begitu, ya. Dulu ada AI, kemudian dia akan dengan term-term yang lain, sehingga sekarang ada lagi term yang terakhir adalah metaverse, ya. Jadi yang ini sebetulnya terus bergulir dengan segala termnya, dengan segala modifikasinya dalam setiap zaman, ya. Jadi itu yang akhirnya dengan keadaan yang sekarang ditunjang lagi ataupun dengan keadaan yang endemik ataupun pandemik yang kita agak mengalami kesukaran untuk bertatap muka. Kemudian yang berikutnya lagi saya ingin ini ya, secara mudahnya sebetulnya metaverse ini kalau yang tadi adalah sebagai roda sebelumnya, ini sebetulnya dulu sudah ada expert system, kemudian ada AI, ya, artificial intelligence, kemudian sekarang ada machine learning, ada deep learning dengan segala termnya yang sekarang adalah metaverse. Tapi sebelumnya ada VR atau ada AR, virtual reality, ya, kemudian ada artificial reality ataupun yang dimaksud metaverse di sini yang saya ingin bincang adalah sebetulnya kita ingin, kalau bahasa Ustadznya, bahasa Pak Reza ini tadabur, ya. Tapi sayang ini bukan tadabur kepada Al-Quran, tapi tadabur kepada komputer, tadabur kepada interfacing, ya. Jadi seolah-olah yang tadinya virtual seolah-olah menjadi reality. Menjadi reality, dan memang ada yang boleh direalisasikan, ya. Contohnya adalah yang ini sebetulnya sangat
apa ya, sangat diperlukan peran dari pendidik, ya, yang tadi pendidikan, ya. Peran dari pendidikan karena apa? Salah satu contoh saja yang bergeser norma. If we are talking about the currency, we are talking about the money. Ya. The Islamic point of view, currency should be or current money should be made from the gold. Ya. Jadi uang itu harusnya dibuat dari emas. Ya. Tapi karena keserakahan manusia, dalam ini adalah Amerika yang memegang dolar, dia tidak disandarkan lagi kepada emas. Ya. Jadi setiap mencetak uang tentunya harus ada cadangan emas. Ya. Tapi dia anggap itu selembar kertas yang kalau dimasukkan ke comberan pun dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mau disobek pun dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi seperti didawakan. Ya. Yang akhirnya sekarang adalah ada cryptocurrency, ada Bitcoin, dengan segala providernya. Ya. Jadi itu salah satu bentuk dari metaverse yang mencoba digunakan oleh manusia. Ya. Sampai yang sekarang pun mungkin kalau ini ada Google begitu, ada Google, ya, Google kemudian seolah-olah ada 3 dimensi objek. Ya, 3 dimensi objek, kemudian sehingga melebur, itulah yang salah satu sudut pandang dari metaverse. Ya. Metaverse. Kemudian lagi, ya, kita lebih kepada secara umum dulu. Ya. Secara umum di sini, ya, akhirnya metaverse dia merambah kemana-mana. Ya. Kepada training tadi, kepada pendidikan, ya, kepada sosial sendiri, kemudian kepada perdagangan atau retail, kemudian kepada collaboration. Dan gaming memang sudah awal lah, ya. Gaming ini yang memang paling awal sebagai salah satu cikal bakal kalau saya katakan, ya, the beginning of the metaverse, ya. Metaverse. Walaupun gaming ini mungkin boleh digunakan juga untuk training pilot atau training any heavy equipment or expensive equipment, ya. Sebelum kepada yang sebenar, dia sudah training dengan gaming ataupun dengan VR atau AR. Ya. Alright. Ya. So now we are talking about the economics. Ya. We are talking about economics here. Ya. Saya tidak akan sebut ini semua, tapi kita fokus kepada anak panah dan kepada nombor. Ya. Kepada nombor. Yang sangat kita perlu paham bahwasanya semuanya memerlukan internet. Ya. Jadi internet ini sudah seperti elektrik, sudah seperti air. So we need the internet as if that is our needs, ya. Like the electricity, like the water. Kalau air itu memang sebetulnya memang keperluan hakiki. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi internet seolah-olah tidak ada internet, tidak ada kehidupan. Ini yang perlu tadi Islamic point of view kena masuk. Ya. Jangan sampai kita dikawal oleh teknologi atau dikontrol oleh teknologi, tetapi kita yang mengkontrol teknologi. Ya. Artinya apa? Artinya peran satelit, peran angkasa. Ya. Karena kalau satelit tidak ada, ataupun satelit kita tergantung kepada orang atau kepada negara lain, memang akhirnya semua akan menjadi pengguna ataupun menjadi pembeli, ya. Kemudian sampai kepada berikutnya, ya, sampai terakhir, ya, sampai kepada apa-apa yang berkenaan dengan kontrak atau berkenaan dengan bisnis transaction, ya. Semua akhirnya kepada transaction, kepada social life, ya, kepada pergaulan, karena pergaulan sebetulnya adalah saling mempengaruhi, ya. Hanya mempengaruhi ini kadang kalau secara sederhana, sebetulnya di mana-mana saya melihat bahwasanya hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, dia akan mendominasi, dia akan menang. Ya. Hanya sekarang kuat itu bagaimana? Ya. Kecuali dia ditanamkan oleh agama. Ya. Karena yang paling kuat adalah Allah. Yang paling kuat adalah yang menguasai semesta alam, bukan hanya semesta alam saja, tapi memang melepasi waktu, ya, di akhirat. Nah, yang ini kalau tidak ada keyakinan akhirat,
ya, tidak ada keyakinan balasannya setelah di dunia, seolah-olah dengan menguasai dunia sekarang ini kemudian boleh menguasai semua. Tapi kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Nah, ini masuk percakapan Ustadz sedikit, Prof. Reza ya. Bukan main. Jadi ini yang sangat perlu dari kalangan Asia lah ya, ataupun kalangan Timur ya. Ini perlu ya, keyakinan kepada spiritual, keyakinan kepada ini adalah perlu masuk ya. Misalnya saja contoh berikutnya adalah misalnya kita melihat di sini ya, elemen dari metaverse ya, online shopping saja ya. Online shopping. Online shopping, kemudian ada fintech ya, teknologi keuangan atau finance technology. Selalunya sedikit sebanyak kita akan ada balance ya dalam akun kita ya. Kita dulu berusaha payah untuk memilih bank syariah, bank yang konvensional atau apa supaya selamat. Tapi sekarang adakah kita as concerned as before when we create account in the GoPay, apalagi e-wallet, dia uangnya ada di mana? Ya? Dengan yang kita letakkan di situ ada baki, ada sisa, atau ada balance, ya? Mungkin 100.000, 50.000, 10.000, kalau dikalikan dengan berapa? Nah, kalau dia dipakai untuk hal-hal yang menyalahi, ya? Menyalahi kita sebagai hamba Allah, maka kita ikut berdosa, ya? Karena melancarkan orang untuk tidak taat ataupun untuk keluar sebagai tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah. Ya. Jadi di sini itu contoh ya, contoh betapa pentingnya sekarang. Jadi kita boleh menyerap ataupun mengikuti cara berpikir orang kapitalis atau orang Barat atau orang kafir atau orang yang menutup kebenaran. Tapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu yang perlu masuk dalam setiap elemen ini. Ya. Jadi kita coba diskusikan satu persatu. Ya. Oke, saya mulai dari mana ya? Oke, digital asset. Digital asset. Dulu kalau ada perusahaan ya, yang akan dilistkan ataupun akan dilisting di bursa saham, ya, dia mungkin lebih kepada diligennya atau kepada auditnya adalah aset yang dia punya, ya, aset barang tidak bergerak misalnya, ya. Kemudian di price, dinilai, kemudian berapa nilainya, kemudian mungkin ada konversi, ada faktor segala macam, kemudian dijadikan harta yang boleh ditukar kepada saham, ya, jadi nilainya berapa, kemudian akan berapa saham, kemudian satu saham harganya berapa. Tapi sekarang digital asset, ya, apa harganya? Harganya adalah misalnya ketika Elon Musk, ya, yang Twitter itu mau beli Twitter, begitu banyak fake account, ya, begitu banyak fake account, dan saya yakin bukan hanya Twitter saja, ya. Bahkan memang sengaja ya untuk mengelabui rakyat ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi di mana-mana ketika politik ya, tidak dilandasi dengan keyakinan bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar, maka dia kejayaannya hanya akan berada ketika seseorang berkuasa kepada seseorang berada di dunia. Jadi digital asset ini kalau dinilai dia tak ada nilainya kalau tiba-tiba saja ya, ada satu isu apa, kemudian semua meninggalkan seperti YouTuber lah. Kalau tiba-tiba saja subscribernya berkurang karena ada isu, ya, ataupun kemudian sudah viewernya berkurang, maka dia akan turun kekayaannya karena dia kekayaan semu, ya, kekayaan digital, bukan kekayaan real dalam segi aset. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya dari segi Islam? Apakah tidak boleh? Ya. Islam itu bukan melarang semua, tapi adalah menyalurkan ya bagaimana supaya itu boleh digunakan sesuai dengan kodratnya sebagai fungsinya. Ini contoh digital assets. Ya. Saya mungkin tidak akan sebut satu persatu atau ini satu persatu. Kemudian yang tadi digital currency. Ya. Digital currency. Ya. Digital currency, that's very interesting.
ya, kalau digital currency dilegalkan, ya, ataupun dibenarkan untuk menjadikan sebagai alat transaksi, maka fungsi bank negara akan hilang. Ketika satu negara, bank negara fungsinya hilang, maka negara itu sudah tidak perlu lagi, ya, tidak perlu negara lagi, karena transaksi semua sudah boleh berjalan tanpa negara, tanpa ada yang mengontrol. Yang mengontrol adalah pasar, yang mengontrol adalah mudahnya kan cryptocurrency atau digital currency, dia asetnya tetap, ya, asetnya tetap, tapi dia akhirnya akan kepada supply and demand, dia harganya, ya. Karena sekarang masih belum diakui sebagai alat transaksi, jadi memang masih betul-betul liar, ya. Sehingga mungkin tuan-puan semua, bapak ibu semua, ya, harga pergerakan kripto, ya, sangat liar, ya, sangat liar. Ya. Jadi saya kadang kesian ketika tidak tahu filosofinya, seolah-olah cryptocurrency adalah sebagai investasi, bukan, ya. Cryptocurrency adalah sebagai satu peluang atau satu risiko, ya, kalau saya katakan, ya. Biasa kan begitu kan, peluang tinggi atau profit tinggi maka risiko pun tinggi, ya. Jadi digital currency ini beberapa company mungkin sudah menggunakan, ya, Bitcoin sebagai transaksi, ya, tapi biasanya lebih kepada dark web, ya, kepada pembelian ataupun ini perdagangan gelap, ya. Saya dengar terakhir, ya, dua, ya, ketika Rusia dengan Ukraina, ya, kemudian alat tukarnya, kemudian rubel, ya, rubel kemudian menjadi, karena didominasi tadi oleh dolar tadi, yang dia memanipulasi dengan tidak ada emas, tapi seolah-olah, ya, jadi kita gunakan hanya selembar kertas yang tidak ada nilainya, ya. Tapi karena ada pengakuan sehingga dinilai. Jadi digital currency ini yang terakhir adalah ketika terjadi begitu, ya, Rusia ada yang mencoba untuk memberikan solusi, beberapa transaksi adalah dengan cryptocurrency. Kemudian yang kedua, yang terakhir saya dengar China, ya, sedang ataupun sudah atau akan, ya, mengakui, ya, sebagai satu alat tukar, ya, yang resmi. Ini salah satu elemen metaverse yang mungkin, ya, sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia, yang itu, ya. Kemudian lagi ini satu lagi adalah kepada device independence dan digital humans, ya. Jadi mungkin, ya, kalau saya sudah mempersiapkan, ya, ketika berbicara begini bukan saya yang berbicara, ya, tapi mungkin tiruan saya, kemudian saya sudah bagi teks, kemudian mesin itu yang akan berbicara, ya. Jadi sudah ada kembarannya, ya. Sementara saya sedang urusan bisnis yang lain atau sedang mengajar di tempat lain. Yang dulu memang sangat sederhana kan, dengan recording kemudian diputar ulang. Yang tadi Prof. Reza sampaikan, mungkin yang tidak hadir, recording ini, rekaman ini akan diberikan. Kalau itu tidak diberitahu, kemudian dibuat manipulasi sedikit dengan live, mungkin dikira live juga, ya, dikira live juga. Jadi artinya sosial media sudah ataupun digital human ini, human interface atau interaksi itu sudah sangat tergantung kepada device, ya, sangat tergantung pada device. Jadi siapa yang device-nya boleh mengakomodir semua, ya, maka dia akan seolah-olah mempunyai aset ataupun mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan, ya, yang melebihi daripada yang tidak punya, ya. Jadi mungkin itu yang ini yang saya ingin bahas dari ini. Mungkin yang lain marketplace digital, ya. Kemudian saya akan sedikit buat video, ya, ini putar video untuk penutup mungkin, ya. Sebenarnya banyak juga yang ingin saya ini, tapi jangan semua dituangin, masih ada lagi nanti event lain. Ya. Baik, ya. Kita lihat video Unicell. Bukan video Unicell. Oh, metaverse. Ya, metaverse.
Iya. Mana ya, banyak video. Ini kah ya? Yes, manage proses. Ya, saya ini video umum saja sebetulnya karena saya ingin ini kan. Ini ya, how to build startup. Sekarang kan banyak startup kan, karena tadi sebagai aset ini, aset digital ya. Tentunya yang paling ini adalah startup ya. Ini product management ya kita tetap perlu ada ya. Kemudian yang waterfall engineering atau apa itu terserahlah mau memakai sistem apa ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan, saya tidak akan ini semua ya. Karena ini di sini ya. Di sini ya. Yang last ini sekarang tidak boleh convention lagi, tapi memang terus kepada metaverse ya. Jadi kalau ingin membuat platform online, itu pun terus kepada fintech-nya dilibatkan. Ya. Itu yang saya ini. Mungkin itu Pak Risa. Ya. Wow, Ya. keren ya. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk dalam email. Ya, silakan. Sebelum saya bertanya, nanti Indah akan share selepas pertanyaan ini saya baca. Mungkin Pak Ali, Prof. Ali ada mau sharing sekejap apa yang mungkin Bapak ingin tambahkan? Apakah Pak Ali masih ada bersama kita? Siap, Prof. Ali? siap, Prof. Saya Prof. Ali Reza. sebagai penanggap atau pembanding apa yang Bapak lihat di IAIN atau terkait dengan digital era sekarang dalam pembelajaran dalam 10-15 menit, Bapak boleh cakap, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Reza. Yang terhormat Prof. Setiawan dan Prof. Pak Muhammad Saleh yang sudah luar biasa ya. Karya-karyanya sangat banyak. Kemudian Prof. Reza ini menganalisis dari sudut berbeda tentang metaverse education ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabika Sadiqil Amin. Wabad. Okay, all the participants, gentlemen and ladies ya. Selamat berkenalan di media virtual ini. Ini suatu gagasan yang cemerlang ya. Artinya walaupun kita jauh masih bisa berinteraksi. Kata Profesor tadi ada berkah amalnya. Alhamdulillah. Ini ada keilmuannya. Baik. Saya singkat saja, saya tidak siapkan slide, tapi saya bisa memberi beberapa poin-poin dan mengupas kembali apa yang disampaikan Pak Muhammad Saleh tadi ya. Tentang pendidikan di era metaverse, ya tentu ini bertumpu pada digital, teknologi. Jadi saya memang mengingat kata-kata orang bijak bahwa ya, seperti Prof. Ki Hajar Dewantara mengatakan, Tuhan itu menciptakan kelas itu di mana-mana. Kelas itu bisa di taman, kelas itu bisa di kebun, kelas itu bisa di rumah, atau di mana saja. Yang penting orang bisa belajar di situ, atau yang disebut dengan learning komunitas atau learning community. Seperti itu. Kemudian era digital ini tentu membawa dampak perubahan yang besar. Semua pasti berubah. Apapun di dunia ini pasti berubah. Umur, pola pikir, sikap, gaya hidup pasti berubah. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri tidak akan pernah berubah. Seperti itu. Kemudian pendidikan di era teknologi ini tentu Pak Muhammad Saleh sudah memaparkan tadi ya. Ada dampak buruk, ada dampak yang negatif ya, positif atau negatifnya. Positifnya itu pembelajaran makin terasa dinamis, interaksi makin lebih dekat. Kemudian ya perubahan-perubahan ini akan membawa gaya-gaya belajar siswa atau learning style siswa. Misalnya dalam pembelajaran yang offline, siswa itu bisa bertemu dengan gurunya hanya waktu yang terbatas. Tapi kalau di virtual ini siswa bisa menyapa gurunya waktunya kapan saja.
atau cyber education ini tidak membatasi interaksi itu. Nah, beda dengan yang kelas-kelas non virtual. Kemudian saya menangkap ada dua orientasi pendidikan dari metaverse pendidikan ini, yang dari dunia maya menjadi dunia nyata menjadi dunia maya. Saya lihat ada orientasi pembelajaran intelektual itu hanya sekitar 60%, kemudian sikap itu 40%. Jadi orientasi pembelajaran di dunia digital ini lebih fokus ke intelektual 60%. Kalau sikap itu ada sekitar 40% saja. Kemudian perubahan-perubahan ini menambah sikap siswa atau guru itu makin lebih cepat dewasa begitu. Jadi siswa ini mungkin sebelum waktunya mengetahui hal-hal pembelajaran, dia sudah bisa mengetahui. Kenapa? Karena terbukanya semua akses berbelajar. Jadi siswa tidak hanya mendapatkan sumber belajar itu dari guru, tapi juga semua yang ada di internet dia mampu mengakses sumber belajar itu tanpa adanya filterisasi dari guru seperti itu. Kemudian dari Pak Muhammad Saleh itu kecepatan akses itu pasti akan membawa perubahan juga yang cepat. Nah, perubahan yang cepat ini kadang melewati hal-hal yang menjadi kurang dalam proses pembelajaran itu. Misalnya akses sikap dalam pembelajaran, penilaian. Mungkin penilaian guru itu harus dibuat standarisasi untuk virtual. Kemudian pola kerja atau kinerja guru di media dengan media internet atau teknologi akan membuat guru itu makin asosial. Jadi kurang berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Kenapa? Karena dia lebih fokus di kelas-kelas virtual yang ada. Sehingga setelah selesai kelas virtual, tentunya tak ada lagi sosialisasi pembelajaran kepada teman-teman sejawat atau lingkungan-lingkungan di sekitar. Pokoknya di sini ada transformasi dari kelas manual to the kelas virtual. Berikutnya saya tertarik dengan Prof. Setiawan ini yang melihat pendidikan metaverse ini dari sudut pandang ekonomik. Nah, tadi saya tertarik dengan digital currency. Ya, adanya transaksi digital. Kemudian dengan menggunakan Bitcoin, Virto itu pembelanjaan Virto. Beliau mengatakan ini, Prof, ini saya sangat setuju. Fungsi negara itu akan hilang dengan hilangnya fungsi bank. Jadi bank-bank itu akan tidak berfungsi dengan adanya transaksi kripto ini. Nah, saya juga mengatakan bahwa dengan metaverse pendidikan ini maka fungsi-fungsi sekolah itu akan hilang. Fungsi-fungsi wujud bentuk sekolah juga itu akan hilang. Dengan hilangnya fungsi-fungsi sekolah ini akan membuat beberapa stakeholder akan merasa kekeringan dan merasa kurang dengan teman-teman yang bisa membangun komunitas-komunitas dalam pembelajaran. Nah, saya kira itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ini bisa ditambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Madya Setiawan dan Pak Muhammad Saleh. Saya baru pertama kali berjumpa Prof. Saleh di layar ini. Saya belum kenal beliau sebelumnya, tapi saya mendapat dari teman lain. Ternyata Prof. Ali ini luar biasa ya, serapan pembelajaran sehingga bisa mengomentari semacam Gus Dur, kalau biarpun tertidur almarhum dulu katanya bisa mendengar juga dan memberi tanggapan. Oke, Pak Soleh ini kayaknya orang NU juga kayaknya. jadi Prof. Soleh ini ada pertanyaan dari Ayu. Dia saya ambil salah satunya aja dari peserta yang bagus. Sangat menarik presentasi Pak Soleh tentang pendidikan di era digital. Khususnya mindset digital, dia bilang kan. Ini sebagaimana kita ketahui, banyak daerah masih terdapat sebagian besar guru yang belum melek teknologi, dia katakan. Sementara mereka adalah sebagiannya guru-guru senior yang sudah
agak sulit ikut tren digital. Bagaimana pemantauan Bapak di lapangan dan bagaimana meminimalisir hambatan teknologi untuk mereka? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, era pembelajaran daring atau digital saat pandemi COVID yang telah berjalan lebih 2 tahun membuat sebagian siswa tidak terlalu interest lagi untuk tatap muka 100%, namun lebih nyaman dengan digital. Bagaimana metode terbaik terkait pola lama dan pola digital saat ini? Nah, itu ditanya Pak. Kemudian kita mau lihat lagi pertanyaan untuk Prof. Setiawan dari Sari. Very interesting Prof. Saya menambah pengalaman baru nih tentang metaverse ya kata. Apa ciri penting sebenarnya metaverse dan apa kontribusi terbesar metaverse yang akan berdampak pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2. Tadi Prof. Setiawan menyinggung soal metaverse economic. Sebenarnya bagaimana pula metaverse akan berimpact pada perekonomian? Apa yang perlu diantisipasi ke depan dalam kaitannya dengan era baru itu? Oke, 2 pertanyaan sajalah saya ambil karena masa kita nanti akan berakhir di pukul 3 masa Indonesia dan pukul 4 masa Malaysia. Untuk itu kepada Pak Muhammad Soleh kami persilakan dalam 5-7 menit boleh dijawab 2 pertanyaan tadi. Sila. Baik, terima kasih Prof. Reza untuk yang bertanya. Pertama terkait dengan gap antara guru milenial dan guru kolonial. Guru kolonial ini iya, guru kolonial ini memang kurang adaptif terhadap perubahan. Dan tentunya masing-masing satuan pendidikan untuk memfasilitasi in-house training untuk pembekalan gitu ya, terkait dengan kompetensi apa yang terutama dalam pembelajaran itu namanya TVAC gitu ya, teknologi pedagogical content itu harus minimal dipahami, dikuasai gitu ya. Nah, secara bertahap gitu, karena guru-guru kolonial ini kan guru lama, sehingga untuk ngecunnya itu agak lama gitu, sehingga berbeda dengan guru-guru milenial yang guru-guru yang masih muda gitu ya, sehingga teradaptif terhadap perubahannya itu sangat cepat gitu ya. Oleh karena itu tidak alergi dengan perubahan. Kalau mungkin bahasanya Prof. Reza, al-muhafazatu ala qadri misoli wal ahdu bil jadidil aslah. Itu yang paham Prof. Setiawan itu, bukan saya. Prof. Setiawan yang paham. Siap. Al-muhafazatu ala qadri misoli wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga nilai-nilai lama dan adaptif terhadap perubahan gitu. Jadi kita harus adaptif terhadap perubahan dan responsif gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagaimana untuk daerah-daerah itu. saya bisanya toib aja. Oke, sila. Bagaimana untuk daerah-daerah yang masih sulit dijangkau? Nah, ini menjadi PR pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi terkait dengan akses internet. Daerah-daerah tertentu ada, tidak usah jauh ke daerah. Di daerah Tangerang sendiri yang radius beberapa kilometer dari ibu kota negara, termasuk Cilegon, akses internet aja susah, apalagi di daerah pegunungan, perbukitan kan gitu ya. Blank spot lah, terjadi blank spot sehingga sinyal juga sulit gitu. Anak-anak mau belajar harus naik pohon dulu kan gitu ya. Macam di Sabah yang salah. Iya, sehingga ini sulit. Memang ini kondisi geografi dan demografi masyarakat Indonesia yang tidak semua memiliki kemampuan untuk adaptif terhadap perubahan. Di Jakarta saja masih banyak orang-orang, mohon maaf, masih di bawah garis kemiskinan, untuk beli pulsa aja susah gitu ya. Boro-boro untuk beli pulsa, untuk makan aja sulit. Ini menjadi sebuah realita, fakta gitu ya. Nah, ini memang PR oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, walaupun pemerintah pusat sudah memberikan BOS
biaya operasional pendidikan untuk pembiayaan internet gitu ya, pembelajaran jarak jauh PJJ gitu ya. Ini misalnya memang masih kurang. Tentunya perlu merangkul apa namanya CSR. Industri-industri yang bisa kolaborasi untuk penambahan akses internet di daerah-daerah urban, daerah pedesaan terutama yang sulit dijangkau oleh internet. Termasuk di Padang itu cuma ada untuk akses internet itu harus naik bukit dulu gitu ya. Setelah itu turun lagi sinyal udah nggak ada gitu. Nah ini ironis memang. Daerah Banten sendiri masih banyak daerah yang blank spot, Pak. Itu Prof. Reza. Baik. Jadi tidak perlu kita buat Satgasus ya. Tidak usah lah. Itu urusan pemerintah. Enggak. Soalnya Satgasus Polri sudah dibubarin, ngapain pula Satgasus yang lain, nanti ada musibah baru pula. Oke, Prof. Setiawan, two question for you, what you answer, silakan. Thank you, Prof. Reza ya. The question is, if I'm not mistaken, from Sari ya. Yes. Sari, where are you right now, Sari? Fine, karena dia hantar dekat email saja, mungkin dia tak tahu. Okay, but she's in this. Sama bosi lah. Saya lagi Zoom, lagi webinar. Bentar, Bapak, ini lupa meng-sendkan ini juga, saya menghentikan dulu. Oke. Ya, Sari ya, interesting question. Thank you for the questions ya. Untuk karakteristik atau ciri metaverse dalam pendidikan, saya tidak pasti apakah itu sebagai ciri atau tidak, tetapi tadi sudah diulas oleh Prof. Ali Halidin ya. Banyak fungsi yang bergeser, ya. Fungsi sekolah bergeser. Ketika fungsi sekolah bergeser, maka fungsi guru bergeser. Kalaupun tidak bergeser, dia akan memainkan peran yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Kemudian kurikulum pun akan bergeser. Ya. Dulu tidak terbayang akan ada penghasilan yang begitu tinggi dengan menjadi YouTuber. Ya. Mungkin nanti ada lagi pilot ini bergeser menjadi pilot drone. Ya. Karena di perang Ukraina, perang Uni Soviet Rusia pun drone sudah sangat berperan. Ya. Jadi pilot ini sudah tidak perlu lagi yang harus sekolah 1 tahun kah, yang harus kesehatannya tinggi atau apa, pinter main games, maka dia akan direkrut menjadi pilot. Jadi ciri-cirinya apa? Termasuk drone yang membunuh Ariman itu ya, dari kelompok. Betul. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya adalah, maksudnya ciri di sini adalah metaverse ini banyak mungkin ya, jadi lebih mudahnya adalah dengan virtual reality ya, kita fungsi sebagai manusia itu tetap boleh berfungsi tapi kemudian digantikan oleh device. Contoh yang paling mudah saja, dulu kita tidak terbayang ada handphone touchscreen kan. Kemudian satu orang boleh menggunakan handphone itu dengan touchscreen, tapi boleh berinteraksi. Kalau dulu mungkin fisikalnya lebih dial dulu dengan yang telepon zaman dulu kan, nomornya begitu. Jadi ciri-cirinya mungkin kalau saya ringkaskan, dia adalah mungkin interaksi antara manusia dengan device ataupun dengan komputer akan lebih lagi, tapi tanpa mengurangi keuntungan menggunakan interaksi itu. Ya. Nanti saya akan videonya ya, untuk melengkapi ini jawaban ini ada sekitar 3 menit mungkin kalau Prof. Reza benarkan. Ya. Itu yang untuk pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua untuk ekonomi. Ya. Untuk ekonomi ini masih sangat liar sebetulnya ya, masih sangat liar karena kunci daripada transaksi ini adalah uang kan, mata uang sebagai alat transaksi ya. Sementara transaksi yang sebagai ini sekarang sudah cenderung cashless ya. Cashless tidak menggunakan uang lagi ya, tidak menggunakan physical uang lagi. Walaupun itu hanya selembar kertas saja. Tapi hanya sekedar catatan, agreement bahwasanya saya beli
kemudian pindah certain number, angka tertentu, ya. Tapi uang itu tidak diserahkan, tidak ada. Ya. Ya, ya. Jadi Jadi kalau ada anak kecil esok lebaran minta angpau, nih uangnya kasih. Kasih bapak handphone ya. bawa Ambil. handphone, kemudian di scan saja. Iya. Betul itu Prof. Reza, akan terjadi. Iya. Jadi sekarang itu yang tadi tetap sangat penting bagaimana dari sudut fikih ataupun dari Islamic way ya, yang perlu masuk, mana yang dibenarkan dan itu masih memang fungsi kita sebagai manusia, ya, bukan fungsi kita sebagai hamba teknologi. Satu video mungkin Prof. Reza. Boleh. Ya? Saya akan mengundang pada masa akan datang Prof. Ali untuk cakap perkara yang Prof. Setiawan barusan singgung dari segi fikih macam mana ke depan itu. Silakan betul. Itu harus ahlinya itu. Ya, betul. Ya. Ini kala-kala dipancing Prof. Setiawan, jadi saya berpikir membuat tentang segi ya, pandangan fikih terhadap meta dan lain-lain itu. Jangan-jangan besok orang menikah pun jarak jauh sajalah. Sempat dibolehkan waktu itu, tapi terus banyak orang yang tidak setuju, akhirnya dibatalkan lagi. Itu sebab. Oke, silakan video terakhir, kita mau lihat apa hal. Kenapa tak boleh? Ini saya sudah putar. Something wrong. Kalau belum boleh, you boleh putar di closing remark nanti. Oke. Boleh. Tapi kalau nggak ada, oke you. Macam tak boleh lah, Dr. Reza. Oke. Kalau gitu kita akan mendengarkan lagu terakhir sebagai refreshing. Ini pun akibat dari impact Pak Soleh adanya 4.0 tadi.